intinya memang Gus Romel itu diperalat untuk nyiprati matane wong-wong ben yo cara basa kasarane Jawa niki picek. Tidak buta. Jadi istilahnya dengan tulis-tulisannya, omongannya, padahal banyak bohongnya, banyak salahnya. Berarti si Habib itu mengakui juga memang itu hanya trik, itu trik dari mereka ya, gitu atau gimana? Oke. Trik untuk istilahnya ngadepi wong kaya ngono wae ra iso ngadepi aku. Cara Londo kan begitu ya. Iya. Menghadapi Romel saja kewalahan. Apalagi ngadepin kami ini gitu ya. Kami ini yang sudah kompak, solid, besar, kuat, alim. Jin. Oh gitu. Dari sisi tertawanya, ejeannya dua orang Habib itu ya arahnya psikologisnya itu ke situ. Tapi saya kepikiran Rara terus. Abang jangan tinggali aku dong. Masa lagi bersemi-seminya abang ninggalin aku sendirian. Harus pergi ke Timur Tengah gara-gara cuman manuskrip. Emang abang gak sayang sama Rara? Kalau bukunya Romel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya, Kak. Assalamualaikum sahabat AWK Kertapati, kita kembali di Opini AWK Channel. Bagaimana perkembangan pembahasan mengenai kotornya nasab klan Ba'alawi? Apakah hanya begitu-gitu saja? Dari ini, ke itu, putar lagi, dan lain sebagainya. Tidak ada yang terbaru, dan publik sudah jenuh. Pembahasan mengenai kotornya nasab klan Ba'alawi ini sudah pada titik kulminasi, di mana publik juga jengah lama-lama. Itu saja, dan lain sebagainya. Sebetulnya, yang membuat bagaimana pergerakan atau progres dari polemik nasab klan Ba'alawi ini, itu ya dari penyusup para muhibin klan Ba'alawi atau para kutu kupret yang sengaja memang disewa mulutnya, dipakai otaknya, dipinjam tangannya oleh klan Ba'alawi untuk bersuara dan mengkonter semua argumentasi tentang kotornya nasab klan Ba'alawi dari para pejuang yang menyuarakan melalui konten-konten di media sosial. Penyusup inilah yang meskipun tidak kelihatan, tapi tampak gerakan-gerakannya. Dan bisa kita identifikasi bagaimana para penyusup ini menampakkan dirinya. Satu misal atau satu contoh saja. Mereka selalu mengedepankan kekancingan mereka, mengedepankan gelar mereka. Yang ini akhirnya dipahami oleh publik, loh kok sama aja? Nasab klan Ba'alawi itu mengagung-agungkan nasab mereka kepada publik yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil para muhibin dari warga Nahdliyin yang menurut Gus Yahya Khalilistakuf pertumbuhannya atau demografisnya ini secara konsisten tumbuh setiap tahunnya. Dan bahkan Gus Yahya Khalilistakuf mengatakan bahwa populasi Nahdliyin, Nahdlatul Ulama ini jumlahnya separuh dari penduduk Indonesia. Saya sudah sejak dulu tuh, sejak 2014 saya bilang kepada semua teman,
mungkin kepada wartawan juga, NU itu bukan faksi politik. NU itu realitas demografis. Ya, NU itu bukan faksi politik tapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet. Kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU gitu. Nah, ini kan sangat menggiurkan sekali jumlah atau demografis Nahdliyin di Nahdlatul Ulama. Yang akhirnya terus bagaimana caranya setelah meledaknya pembahasan mengenai kotornya nasab Klen Ba'alawi, mereka kelimpungan. Bagaimana caranya agar bisa mengembalikan kembali trust dari para muhibbin yang itu berasal dari Nahdliyin. Iya dong. Makanya karena memang ini sudah didesain gitu, dan nanti Anda lihat cuplikan video yang itu sangat bermakna sekali. Dan apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ketika masih sehat walafiat itu pernah mengatakan bahwa kelompok Klen Ba'alawi itu memang gento semuanya. Itu memang hajingan semuanya. Dan itu terbukti omongan Gus Dur. Perilaku-perilaku dari Klen Ba'alawi itu ya memang ya seperti itu. Wis oke gentone, oke hajingane, jancuk gatel semua. Itu terbukti loh, ini bukan omongan saya. Saya mengutip dari omongan Gus Dur. Dan coba Anda saksikan videonya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Fitnah. Baik, Habib, kita Ya, dengarkan ini dulu kita komentar dengarkan pernyataan dari Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Nah, Anda juga pasti sudah melihat dan sudah menonton dengan seksama. Ada seorang Habib yang sudah tua renta, yang sudah jadi mau jadi bangkai gitu loh. Itu justru diunggah vlog Habib yang sudah tua bangka itu, ya, sudah tua bangka itu mengatakan, ya intinya begini, bahwa Rumel Abbas itu ibaratnya cuman ya kayak kerikil gitu loh. Kerikil yang disemburkan dari pantat para Klen Ba'alawi untuk ngelilipi atau ya untuk nyiprati telinga kita gitu loh, biar tidak bisa melihat dengan terang benderang bahwa akhirnya ya tesis Kiai Haji Madudin, kemudian statement dari Gus Fuad Pleret, analisa yang terus digaungkan oleh Kiai Haji Nur Iya dengan beberapa data-data yang beliau miliki, juga analisa dari Dr. Manakem Ali ini, itu ibarat cuman sebagai sebuah ya cuman hal yang remeh-temeh gitu loh dari apa yang sudah didesain oleh Klen Ba'alawi dengan, ya saya bilang dari awal tadi, meminjam mulut antek-antek Klen Ba'alawi, meminjam tangan kutu kupret Ba'alawi, dan meminjam otak para muhibin Klen Ba'alawi untuk mengkanter para pejuang yang menyuarakan tentang kotornya nasab Klen Ba'alawi. Kan begitu, mereka tidak berani pasang dada berhadapan dengan Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Nur Iya, dan Dr. Manakem Ali. Karena begini loh,
bahwa sebuah tesis itu atau sebuah karya dari hasil penelitian itu harusnya yang dikupas tuntas, yang terus diperdebatkan itu adalah ya karyanya tersebut, bukan yang menulisnya. Ini kan udah melebar kemana-mana, yang akhirnya menyerang subjek Kiai Haji Madudin, menyerang subjek Gus Buat Pleret, menyerang subjek Kiai Haji Nur Iya, menyerang subjek Dr. Manakem Ali secara objektif. Secara subjek, gitu loh. Bukan bagaimana secara objektif mengkaji dari semua analisa, semua penelitian yang ada di situ yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin. Jadi bukan pada karyanya, tapi kepada subjeknya, pada orangnya. Ya akhirnya ini menjadi persoalan antar pribadi. Nah, ya kan? Yang akhirnya itu dipraming oleh para penyusup yang masuk di kantong-kantong laskar yang 6 bulan ini sudah dibentuk oleh para penggiat laskar dari Wali Songo, yang akhirnya memunculkan narasi-narasi bahwa tesis Kiai Haji Madudin ini adalah sebuah propaganda, mengadu umat Islam, membentur-benturkan kiai dan habaib. Juga pernyataan-pernyataan Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Nur Iya, Dr. Manakem Ali. Ini dipraming menjadi itu tadi, propaganda, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena memang ulah para penyusup inilah yang akhirnya membuat blunder perdebatan mengenai nasab klan Ba'alawi sampai hari ini. Yang akhirnya ya menemui jalan buntu, mentok sudah. Yaitu ulah daripada penyusup yang masuk ke tubuh laskar-laskar yang sudah dibentuk selama ini. Dan ada juga ini, ya tentu saja Anda pastilah sudah melihat dengan seksama, mendengar dengan sangat hikmat, ada audio yang itu merupakan salah satu kutu kupret yang dibayar oleh klan Ba'alawi, bahwa memang yang terus mengcounter menggunakan dalil-dalil dan mengklaim dirinya itu sebagai seorang ahli nasab dari Ba'alawi, itu juga menyatakan bahwa ya memang saya cari duit, memang salah yang diposting oleh channelnya Gus Fuad Pleret. Ada audio bocoran kutu kupret yang dipinjam oleh Ba'alawi ini untuk dan lain sebagainya, nanti bisa Anda dengar. Terus publik kaget gitu setelah mendengar voice yang diposting oleh Gus Fuad Pleret. Ini bukan persoalan postingan Gus Fuad Pleret ya, ini bukan soal postingan Gus Fuad Pleret. Dan itu jelas, memang tujuannya postingan ada audio bocor itu, yaitu untuk sebagai mempublish fakta peristiwa yang sebenarnya, bahwa memang benar-benar klan Ba'alawi itu meminjam kutu kupret Muhyiddin Ba'alawi untuk mengcounter semua argumentasi-argumentasi yang memperjuangkan mengenai kotornya nasab klan Ba'alawi. Dan itu terang-terangan memang dalam audio tersebut jelas-jelas secara belak-belakan terang benderang, iya, gua cari uang kalau nanti gua menandatangani MOU dengan klan Ba'alawi karena gua kan ahli nasab. Tapi ada hal yang menarik, ada hal yang ini hal yang remeh-temeh gitu loh. Tapi saya menolak untuk MOU dengan Ba'alawi karena saya memikirkan pujaan hati saya bernama Rara. Dia tak bisa dengarkan dulu.
Coba sebelum lanjut ke mana-mana, Anda simak dulu audio bocoran kutu kupret Balawi yang sudah diposting oleh Gus Puat Channel. Coba Anda saksikan. Tapi saya kepikiran Rara terus. Abang jangan tinggali aku dong. Masa langit bersemi-seminya abang ninggalin aku sendirian. Harus pergi ke Timur Tengah gara-gara cuman manuskrip. Emang abang gak sayang sama Rara? Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran Rara terus. Abang jangan tinggali aku dong. Masa langit bersemi-seminya abang ninggalin aku sendirian. Harus pergi ke Timur Tengah gara-gara cuman manuskrip. Emang abang gak sayang sama Rara? Ya ilah bang. Ini lagi maniak-maniaknya gitu bang. Kenapa abang harus ke Timteng nyari manuskrip Balawi? Gimana sih bang? Ya Allah, kasihan Rara bang. Saya pikir saya nggak saya sedikit ya semacam menanggapi tapi belum terjadi MOU apa-apa karena saya kepikiran wah kalau saya ambil ini saya pergi seminggu bukan masalah perginya ya tapi karena berkaitan dengan Rumil Rara ngamuk begitu gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu ke mana ke Yaman ke mana ke Madinah kemana itu ngambil manuskrip itu wah saya kan seperti mempermainkan terus gitu. Nah saya baru terpikir juga apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu ya saya ngalah aja mungkin ya saya ambil jalan tengahnya aja saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka. Dan yang saya katakan di awal tadi, ada seorang Habib bangkai, udah tua renta, itu ya mengatakan yang aneh-aneh lah intinya. Seperti itu. Dan saya mencoba menghubungi Kiai Haji Nur Ihad. Sebetulnya maksudnya apa sih video tadi? Ya, arti yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Rumel ini ada pesan dari Ya Rumel, badil ismak. Romlun mah Rumel. Biar kelilipan wong-wong. gitu ya, diingat. Dan sekali lagi, coba Anda simak baik-baik. Seperti apa pendapat dari Kiai Haji Nur Ihad menanggapi video tentang ya cemoohan lah si Habib bangkai ini. Kita simak. Intinya memang Gus Rumel itu diperalat untuk niprati matane wong-wong ben ya cara basa kasarane Jawa niki picek. Buta. Jadi istilahnya dengan tulis-tulisannya, omongan-omongannya, padahal banyak bohongnya, banyak salahnya. Berarti si Habib itu mengakui juga memang itu hanya trik. Itu trik dari mereka ya, gitu atau gimana? Oke. Trik untuk istilahnya ngadepi wong kaya ngono wae ra iso ngadepi aku. Cara Londo kan begitu ya. Iya. Menghadapi Rumel saja kewalahan. Apalagi ngadepin kami ini. Terusnya, kami ini yang sudah kompak, solid, besar, kuat, alim. Jin. Oh gitu. Dari sisi tertawanya, ejeannya dua orang Habib itu ya
arahnya psikologisnya itu ke situ. Serangan ke psikolog. Namamu Gini. Batil Ismak, Batil itu ganti yo Ismaka namamu Rumel dengan Rawel Bahrul Mel. Pasir laut itu ciprat nang matane wong-wong itu lho. Cenderung pada dasar itu. Seperti itu. Padahal tulis-tulisannya di komunitas itu isinya tuh bohong kabeh itu. Semua. 75% ganti-ganti. Tapi kenapa kok itu motivasinya apa Pak Gey, kok vlog itu dipublish oleh mereka dan mengarah ke Rumel? Kemungkinan kan ya di Rumel sendiri kuliah di bidang itu ya. Terus keduanya Rumel sendiri itu kan Al-Ahdal. Al-Ahdal itu dengan Pak Alawi dia saudara sepupu sejak awal. Oh iya iya. Di Jepara itu Rumel Abbas itu keluarga Al-Ahdal. Al-Ahdal itu sepupu dengan Pak Alawi. Kalau si A sekarang ya Al-Mahdali itu. Kalau di Malang, di Cianjur sekarang Al-Mahdali itu. Al-Mahdali. Itu jadi suku-suku pecahan dari Pak Alwi ya. Mengerucutnya ke Pak Alwi gitu. Bukan, sama-sama Ja'far Shadiq, kepunjat leluhurnya, tapi pisahnya ke Musa Al-Kadhim dan Ali Al-Uraidi. Kalau Pak Alawi itu Ali Al-Uraidi, kalau Ja'far, kalau Al-Ahdal Qudaimi itu ke Musa Al-Kadhim. Padahal antara Musa Al-Kadhim dan siapa tadi? Ali Al-Uraidi. Ini saudara kandung. Saudara kandung. Oh, mereka menurunkan sekian keturunan dan oh ya sepupu satu kali, sepupu dua kali dan seterusnya gitu ya. Oke, dan seterusnya bukan sepupu asli dekat itu nggak sepupu jauh. Bahasanya itu. Kalau bahasa istilah di Makassar itu sepupu dua kali gitu ya. Ya, 2 kali itu bahkan 5 kali, sepupu 5 kali karena Al-Ahdal sendiri itu dilihat dari segi silsilah nasabnya aslinya itu ya nggak nyambung tapi disambung-sambungkan ke Aun. Aun bin Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim nggak memiliki anak yang bernama Aun. Imham bin Aun itu nggak ada. Dia adakan sendiri, hampir sama kasusnya. Cuma di kitab-kitab Tobaqat Khawas, Tobaqat Sufia itu Al-Ahdal itu min dzurriyyatin Nabi Syarif. Tapi sebenarnya enggak lah. Enggak. Ya, dengan kata lain, apa yang sering diucapkan, dinarasikan oleh si Rumel itu mencatut beberapa nama kitab. Kitabnya pun itu tidak tahu dari mana penulisnya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang Pak Kiai punya banyak referensi kitab itu, Pak Kiai. Oke, ada sebagian yang hampir sama seperti referensi kami, cuma ketika dia baca kok nggak cocok dengan kepentingannya, dia lari ke cara yang lain yang saya mungkin tidak punya. Gus Haji Syazuli tidak punya, Gus Kiai Haji Mas tidak punya. Tadi akhirnya Habib backingannya di belakangnya Mas Salim bin Jindan dan teman-temannya itu ya termasuk ya ini ya semua lah, hampir semua mayoritas Habib itu menyari-nyarikan sendiri atau membuat-buatkan yang baru tahun yang lama. Iya, jadi mereka istilahnya mereka menciptakan AI sendiri ya, tapi sesuai dengan apa namanya kemauan mereka untuk lebih eksisnya nasab mereka itu ya. Alih-alih itu adalah ilmiah, tapi sebetulnya mereka menciptakan AI sendiri itu kayaknya. Itu bisa seperti itu. Kitab baru di atas abad 10 dia tulis lagi katanya ini kitab abad 5 Hijriah. Betul. Dan dengan narasi ini kertas lama. Ya. Terus tulisan lama, tangan asli, manuskrip ini. Ya. Berarti kalau dibedah bareng-bareng, istilahnya mereka punya antitesis itu sangat tidak mungkin kalau itu buku-bukunya mereka, kitab-kitab versi mereka ini dipublish ya. Bahkan dikaji oleh seorang ilmuwan ya, dia nggak berani ya.
itu untuk doktrin internal sebenarnya, seperti karya cerita khurafat mereka itu kalau dibuka ke umum itu memalukan. Jadi bisa juga dikatakan oleh ilmuwan itu komunitas ODG, asalnya gitu. ODGJ. Komunitas pupuk untuk kalangan mereka, tapi dengan cara yang apik, merangkul orang di luar komunitas mereka untuk mempercayainya sebagai pendukungnya. Oke. Kalau dibuka di seminar terbuka misalkan, mereka kan malu. Dan mereka berani nggak Pak Kiai untuk membuka kitab-kitab dalil mereka itu bahwa nasab mereka itu sahih, dalam konteks diseminarkan atau dibedah buku. Kira-kira mereka itu berani nggak kalau menurut pandangan Pak Kiai? Kalau di komunitas tertutup berani Ya. Misalkan di kampus atau pesantren kan rata-rata pesertanya mungkin kan nggak punya kitabnya, nggak punya bukunya ya. Ya saja. Bisa bantah-bantah apa aja nggak punya data, bantah pembandingnya nggak punya. Jadi mereka berani dalam komunitas tertutup. Tapi kalau kita tetap tidak akan berani, saya jamin tidak akan berani. Seperti misalkan nanti satu ketika mereka diundang kedua belah pihak ini terus diselenggarakan dalam sebuah universitas, yaitu yang netral lah gitu ya. Terus diadakan, oke, sama-sama ini dibuka secara ilmiah saja. Ada juga pakar-pakarnya di situ, internal maupun eksternal, monggo. Yakin mereka pasti nggak mau ya. Banyak alasan pasti. Itu yang saya tunggu, Raden. Oh. Realisasi bisa terlaksana, tapi ya sulit terlaksana lah. Terrealisasi. Impossible ya? Iya, impossible. Kalau tak berani ya alhamdulillah, itu cita-cita kita seperti itu. Iya. Bisa. Betul. Dasar fondasi sejarahnya itu rapuh, mudah diruntuhkan. Pin-plan nggak bisa dibuat pegangan. Betul ya. Gimana bisa sejarah itu berubah-ubah? Padahal sejarah itu ada setelah Rasulullah. Kalau sebelum Rasulullah tuh mungkin bisa. Iya. Ini sampai Rasulullah ke bawah aja ya. Untuk data isnad, data apapun bisa tertutup dalam buku-buku sejarah dan nasab kita pelajari selama ini. Ya artinya runtut ya. Paling polanya gini, Ya, benar polanya gini. Kalau Habib ada di Mesir, dia bilang seluruh ulama Indonesia semua mendukung nasab kami. Ya, itu di Mesir. Seperti itu ya. Tapi di Indonesia ulama Mesir semua mendukung nasab Alawi. Dibolak-balik. Kalau di Yaman juga begitu. Iya. Seluruh ulama sudah mendukung dan mengakui, kita tidak ada. Ini baru kami dikirimi dari Raudhah Channel, Raden. Iya, tentang betul. Mufti Tarim itu yang mengatakan bahwa nasab Alawi itu sah minas sahin nasab. Itu bukan mufti Tarim, itu mufti internal kelompok seperti Jam'iyah Yasin Tahir. Ada dai-nya. Bahasanya itu kan dai. Itu kan ceramah. Iya. Itu katanya ya. Itu aja. Nanti kalau dalam waktu yang gak lama, kalau pas longgar, mau saya patahkan dengan manuskrip. Siap. Bahwa manuskrip luhurnya dari Pak Goesan atau Bill Goes atau Bal Goes, mufti baru kemarin itu gak ngerti manuskrip. Apa leluhurnya sendiri. Artinya kesimpulannya dari kacamata Pak Kiai sebagai seorang yang mempunyai banyak sekali referensi kitab-kitab manuskrip yang hubungannya dengan nasab dan Balawi yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah, itu berarti dokumen mereka, kitab mereka atau manuskrip mereka itu 75% itu bikinan sendiri ya. Bikinan sendiri berdasarkan kitab eksternal lalu nyantoli ke sana. Wah, gila ya. Termasuk diantaranya juga nama-nama.
nama Al-Aidrus misalkan, nama Syokib Mirbad misalkan, Iya. nama Ali Hisam misalkan, nama-nama itu milik orang lain, komunitas lain. Tapi karena komunitas itu terkenal di daerah Hadramaut, Iya. provinsi zaman itu, maka ya terus diambil alih lah. Pantes-pantesannya gitu. Di Indonesia aja nggak ada yang ngerti, di sana juga nggak ada yang ngerti. Sudah dipopulerkan milik klan. Terus sekarang di sana disulap di Hadramaut sana dengan ditutup oleh makam-makam yang nggak jelas itu ya, makam Fakih Muqoda, makam Ahmad bin Isa, sampai makamnya si Ubaidillah ya. Mungkin seperti itu atau gimana Pak Kiai? Menurut jenengan? Selama ini yang menjadi alasan syuhra wal istifadahnya klan Ba'alawi dan pendukungnya itu kan ya buktinya kan ada makam. Ya, selalu begitu kan. Makam Imam Ahmad Ubaidillah ada, Alwi ada, Fakih Muqaddam ada, Imam Ali Al-Qoli Kisam ada. Masa nggak percaya? Makam itu rata-rata buatan terbaru. Nah itu. Buatan-buatan itu tidak ada, diada-adakan. Toh kalau sejarah yang mengada-adakan itu di Zambal, di makam pertama kali Tarim warga Bani Ahmad yang ada di kota Tarim itu, mulai dari Imam Ali Qoli Kisam itu memang ada. Tapi sejarahnya tidak sama. Terus ada, di sana juga ada versi lain ya di Hadramaut sana ya? Iya, ada versi lain juga. Tapi orang banyak mengatakan itu petilasan gitu, karena dulunya nggak ada. Petilasan. Petilasan seperti saya pernah berkunjung di Mbah Marijan itu kan ada petilasan Mbah Marijan ketika meninggal dunia sujud itu kan, tapi tidak dimakamkan di situ kan? Monumen mengenang. Iya. Meninggalnya. Memang, memang luar biasa manipulatifnya ya. Oke, kalau toh yang misalkan dikumpulkan Ba'alawi seluruh dunia untuk membuktikan makam Imam Ahmad itu kan punjernya satu itu. Ya. Saya bisa mengatakan itu makam palsu, Raden, bukan makam asli. Berdasarkan apa? Manuskripnya ada. Ya. Dari internal ada, seperti itu keterangannya. 544 tahun Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamr itu mengatakan walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri, itu yang paling jelas, itu paling lugas, itu jelas itu. Dan sampai sekarang tahun 889 Hijriah alias 544 tahun sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah itu tidak diketahui tempat di mana makam itu berada. Luar biasa ya. Turunannya sendiri loh, manuskrip ini. Iya. Ada itu manuskripnya ya, yang memverifikasi itu ya. Oke. Itu nggak ada yang bisa bantah itu. 544 tahun nggak ada cerita di mana makamnya. Hanya berdasarkan dulu Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar itu sering jarah ya, perkiraan di tempat-tempat itulah. Ya. Oke. Akhirnya wis paling ya wis monumen aja lah, akhirnya ya. ini menjadi wis gampang dihapusi lah engko. Oke, ada onta mati di patoi lah ya, bisa juga. Bisa juga. Udah mati bisa juga. Atau udah mati pada bisa. Iya, kalau memang kalau dilihat dari performan mereka ini harusnya kan perfeksionis ya. Performnya tuh harusnya rapi, detail. Tapi memang ya dari lihat kalau di profiling orang-orang seperti itu, Ba'alawi itu memang serampangan semua sih Pak Kiai. Tidak detail, iya, tidak profesionis. Iya. Sejak awal itu sudah rapuh. Tadi bangunan di atasnya itu bangun kayak apa? Tetap gerak. Tetap akan goyang terus. Alias tidak seperti kayak kita punya kebudayaan Candi Borobudur yang tahan berapa abad itu. Kurang lebih kan seperti itu. Sengaja Candi Borobudur itu dibuat dengan bahan yang lebih awet dan kuat karena ingat oleh generasi yang akan datang. Betul. Di situ aja sudah jelas perbedaannya. Kualitas, kapasitas, kuantitas jauh banget dengan kita. Tapi kan kita juga tidak pernah ngunggul-ngunggulin itu kan.
Itu untuk mengenang peristiwa masa lampau agar kita tidak lupa kan. Nah, kalau mereka ini kan kepentingannya selalu aja cari pengikut, dawir dan lain sebagainya untuk hidup. Istilahnya NU tapi nunut urip. Nggih, seperti itu memang. Ya, terus NU bukan membesarkan NU tapi merusak NU karena sasaran objek penipuannya ya lebih mudah ke NU daripada Nah, luar NU. betul. Jadi Pak Kiai, matur suwun nih pencerahannya luar biasa. Kemarin Gus Fuad titip salam gitu dengan. Waalaikumsalam. Jadi matur suwun Pak Kiai, matur suwun Kiai. Assalamualaikum.